urban legendnya Kalimantan itu kental ya dengan aroma supranatural. Yang sering dilihat itu sebenarnya kalau kata orang sih kuyang. Malam-malam tertentu kita sering melihat adanya kelebatan bola api. Selamat malam para hunters, kembali lagi bersama saya Dawala dan seperti biasa ada teman saya Nara, Dan saya Sangkarana. Ya. Ini kita kedatangan tamu yang spesial ya malam ini ya. tamu dari jauh. Dari jauhnya mana tuh? Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wah, seberang lautan, kawan-kawan. Kalimantan Selatan. Beliau Tua betul. punya banyak pengalaman yang menarik. Kalian pasti tahu lah, urban legendnya Kalimantan itu kental ya dengan aroma supranatural. Boleh dong nih sharing pengalaman yang di daerah Kalimantan. Bisa. Yang paling inilah kira-kira apa nih yang kita paling mau bahas. Berkesan itu apa sih yang susah dilupain gitu, yang keinget terus sampai sekarang, pengalaman mistis di sana gitu. Yang sering sih kalau kebetulan tempat saya itu sekitar 12 jam dari Banjarmasin, yaitu Kabupaten Kota Baru. Yang sering dilihat itu sebenarnya kalau kata orang sih kuyang. Atau kalau di sana dibilang penaat. Itu yang masih paling sering. Jadi pada malam-malam tertentu kita sering melihat adanya kelebatan bola api terbang. Bola api apa kepala terbang? Ya, perwujudannya kepala terbang sebenarnya, cuma perwujudannya jadi seperti bola api dia. Seperti bola api. Jadi kayak bintang berekor, cuman terbangnya rendah dan menghilang pada satu tempat. Ini wujudnya nih kayaknya menarik ini ya, tetap digali-gali. Berarti Mas tuh terbiasa yang lihat yang hal-hal kayak gitu kan? Ya karena memang dibilang terbiasa, ya jadi terbiasa karena memang sudah lumrah lah melihat begitu. Bukannya hal yang wah lagi. Dia itu ngejar terus agresif gitu, terus ngesengin orang gitu. Sebenarnya kalau setahu saya sebenarnya kuyang itu dia pada umumnya mereka praktisi kuyang itu mereka utamanya itu mencari adalah untuk pengasihan tingkat tinggi. Dengan apa mereka melakukan itu? Ya dengan ritual ya jadi kuyang. Kenapa dia pada saat mereka melepaskan kepala sama isi perutnya itu terbang, mereka biasanya mencari orang yang baru melahirkan atau sedang mau melahirkan untuk mengambil darahnya, mengisap darahnya. Jadi bukan bayinya gitu ya? Bukan bayi. Jadi kalau memang dia sudah ini, bayinya pun bisa meninggal karena terisap darahnya jadi biru modelnya. Nah itulah kuyang yang saya ketahui. Kita juga banyak nih dengar tentang cerita kuyang dan yang semacamnya lah. Ya. Itu kan kalau pada umumnya kan sebenarnya kalau saya belum pernah sama sekali ngeliat gitu. Kalau secara ini sih yang sering saya lihat sebenarnya itu cuman wujud bola api yang bintang, seperti kita melihat bintang berekor. Jadi dia bola api cuman ada buntutnya itu apinya ini. Itu terbang tapi terbangnya rendah dan menghilang pada suatu titik dan hilang. Jadi bentuknya itu bukan kayak kepala terbang, ada usus-ususnya. Kalau saya yang sering saya lihat itu ya bintang ini aja bentuk bola api cuman berekor dia. Jadi terbang. Menurut Mas Nara tuh gimana? Pengasihan tingkat tinggi itu. Pengasihan tingkat tinggi itu jadi dia benar-benar memikat ya, bukan hanya sekedar memancarkan aura yang berbinar-binar, tapi
itu kalau misalnya orang melihat mukanya dia itu bisa langsung bikin jatuh cinta, takluk gitu. Kalau hanya sekedar pengasihan buka aura, bedah aura, itu kan dia kayak misalnya ngelihat orang, ih itu orang kok enak dipandang gitu kan. Sedangkan kalau misalnya tingkat tinggi itu bener-bener bikin mabuk kepayang gitu loh. Jadi apa yang diomongin Menurut siap bos. mau diberetin jadi Berarti sosok ini tuh berbaur di masyarakat ya Mas? ya berbaur di masyarakat, dan biasanya ada ciri khusus. Oke. Kalau orang penganut kuyang penganut ilmu penata atau kuyang itu, dia di lehernya itu pasti ada ini garis merah kayak kalung. Nah, dan dia ada beberapa tingkatan sebenarnya kalau kuyang. Kalau kuyang yang baru mengamalkan itu dia paling takut namanya lewat di bawah jemuran. Kenapa tuh? Saya tidak tahu juga, memang patangan dia seperti itu. Kedua, lewat di comberan, di bawah kolong rumah itu paling nggak mau dia. Cuman itu dia baru taarab, baru mula-mula. Nah, kalau sudah dia tingkatannya lebih tinggi itu, kalau menurut cerita ya, saya juga pun tidak menurut cerita yang saya dengar dari orang-orang tua, yang dari nenek atau kakek dulu, itu bahwa kuyang dia yang untuk tingkat tinggi itu bisa merubah apa namanya? Kalau kita membuat, kalau di sana kan ada namanya peti mati. Cuman peti mati itu terbuat dari kayu utuh. Biasanya kayu durian. Nah, itu kan dibolongin ininya pakai model kampak. Nah, jadi kalau itu kan itu ada, kalau kita nyerut kayak ada ininya, ada ini kayunya itu bisa dibuat dia jadikan. Jadi ikan. Jadi bentuk ikan, dilihat orang jadi bentuk ikan. Dan kalau kita memakan itu kita menjadi kuyang. Oh. Nah, itu kalau di sana, kalau mitos di tempat kami seperti itu. Dan dia kalau dia memang tingkat tinggi, dengan hanya meniup di telinga pun sudah bisa menjadi kuyang. Yang orang yang ditiupnya Tanpa harus makan. tanpa harus makan. Jadi Terus kayak dia bisa menurunkan ilmunya Ya. tanpa persyaratan-persyaratan. yang- misalnya meniupkan di telinga orang tersebut, mengembuskan. Itu sudah tingkatnya sudah tinggi. Mas Angkarana sendiri kenal nggak dengan salah satu orang yang pelaku ilmu tersebut? Biasanya ada sih, saya ketemu orang itu di satu, hitungannya dari ini sekitar 20 kiloan lah dari tempat tinggal saya. Termasuk teman sebenarnya. Jadi sebenarnya begini, penganut, kalau di sana penganut ilmu kuyang itu harus mengamalkan 2 buah minyak. Satu namanya minyak ratu suri, satu namanya pandan kuning. Dan 2 minyak ini harus ditelan berbarengan, terus diamalkan dengan meoleskan di leher. Nah, kalau itu selama 41 hari dia melaksanakan, jadi yang akan terjadi, dia bisa melepas kepalanya. Itu yang ini. Jadi ada berapa, memang bukan rahasia umum sih sebenarnya. Kalau di Kalimantan itu melihat dengan ciri-ciri itu sudah mengerti. Nah, terus kita pun bisa membedakan apabila dia antara siang hari dengan malam hari. Nah, kalau dia siang hari, dia berwajah misalnya begini, nenek umur 60 tahun. Iya. Di malam hari dia bisa umur 20 tahun. Iya. Itu yang sangat kontras memang, kalau pemakai itu sangat kontras seperti itu. Ini kalau yang pecinta awet muda ini nggak perlu oplas ini men, langsung jos pangkas umur 40 tahun. Cuman ya itu, penganut kuyang ya harus ada risiko yang ditanggung. Kira-kira apa tuh resikonya? Ya susah untuk mati. Susah untuk mati. Nah, dan harus dia melakukan mencari, ibaratkan tumbal darah. Tumbal darahnya itu yaitu orang melahirkan. Dan makanya
Kalau di sana orang hamil besar atau orang melahirkan itu biasanya disyarat. Nah, ada beberapa syarat yang dipakai sebenarnya. Yang saya tahu ya, satu itu namanya pinang sindawar. Pinang sindawar itu pinang yang kalau kita kan ada pinang yang pendek, Iya. ada pinang yang buat manjat 17-an. Iya, buat lomba ya. Buat lomba. Itu kan besar. Itu namanya pinang sindawar. Itu akarnya saja. Yang ditaruh dalam rumah. Kedua, ada sibibilau. Sibibilau itu akar yang tumbuh di sekitar sana itu untuk tangkalnya juga. Terus ada juga namanya kalau ketemu rezeki kulit ular. Kulit ular. Iya, itu penangkalnya juga. Nah, kenapa sih dia tuh takut dengan benda-benda itu gitu? Saya juga tidak mengerti mengapa, cuman itu adalah kalau di sana tradisi yang secara turun menurun disampaikan oleh orang-orang tua. Nah, dari nenek, dari orang tua, jadi disampaikan kalau misalnya orang hamil harus disyarati seperti ini, harus seperti ini. Berarti orang-orang di sana pun udah ngerti ya kalau Sudah lagi ngerti. hamil berarti langsung cari penangkal ini, akar ini cari. Ya, karena Oh gitu. ritualnya. Jadi itulah sedikit tentang kuyang. Kita balik lagi ke tadi nih, saya masih penasaran masalah minyak yang untuk dioles ke leher itu dapat dari mana? Kalau biasanya minyak itu kita kalau mau itu penganut penganut kuyang. Kita tahu nih orang ini punya dengan ciri-ciri seperti itu dan kebiasaannya, kita minta saja kalau dia pasti akan menurunkan karena salah satu syarat kuyang untuk dia bisa mati itu harus menurunkan minyak tersebut kepada orang lain. Oke. Jadi nggak sesusah yang minyak itu nggak sesusah kita minta misalnya ajimat atau apa, enggak, karena salah satu syarat dia misalnya sudah ini dia harus memberikan kepada orang lain supaya dia pun bisa lepas dari ikatannya. Kemudiannya dia selama memelihara itu terikat dia. Jadi semacam kayak kutukan. Ya, modelnya Berarti kayak nggak akan ada habisnya ya? nggak ada habisnya. Dan itu sebenarnya kalau tradisi ya, yang kalau kami bilang sih maripat, kalau di sana kan ilmu yang disampaikan tanpa ada bacaan, tanpa ada amalan. Cuman dari leluhur turun ke ini seperti itu. Kalau di sana ada beberapa cara untuk menangkap kuyang. Salah satunya dengan wancu kayu. Gimana tuh? Wancu kayu itu waruk kayu itu kalau kita melihat itu dipanggil dia pasti jatuh. Cuman kita harus mendatangi itu yang kita harus mendatangi. Dia akan berbentuk itu, kita harus mendatangi. Kalau enggak kita harus membunuh dia. Kalau enggak seperti itu sampai ini pasti kejar-kejar dia. Oh, dia itu bisa melukai juga ya? Bisa menyerang, bisa. Berarti sudah dalam tahapan untuk fisik ya. Iya, wujudnya kalau di sana. Dengan wancu kayu bisa sudah membunuh dengan beberapa ritual dan syarat sebenarnya. Misalnya orang nih, kita tahu nih sekitar, kalau nggak salah saya sih ingat cerita orang tua dulu, ada cerita ini ya, ibu saya ya, ada penganut kuyang itu karena keluarganya nggak ada yang mau menyalin, sehingga separuh dari leher sampai ke kaki itu sudah mulai membusuk. Nah, jadi itu udah digip lah, di semen. Nah, jadi orang tersebut dia mencari penerus. Nah, karena kalau tidak ada, meninggalnya itu dia ada yang menyalin, cuma dengan ada beberapa syarat. Kayak gimana tuh? Salin dengan wancu kayu juga. Nah, itu syarat-syaratnya. Akhirnya meninggal. Itu dengan keadaan badannya udah di semen, Udah semen. Itu udah jadi cerita umum sih sebenarnya di tempat saya. Tapi di kabupatennya udah lama ya cerita itu. setelah tahun 80-an itu.
cukup terkenal berarti. cukup Sudah masuk karena taraf posisinya urban itu legend. karena posisinya beliau itu lumayan ya termasuk ini karena kan kota kecil. Iya. Nah, jadi pekerjaan beliau tuh cukup dikenal orang lah. Nah, sehingga orang pun tahu dari itu. Ini cerita tentang sekelumit tangan ilmu kuyang lah. Keren juga ya kalau seperti itu. Gimana saya tinggal di sana kan? Jangan, Bre. Setiap hari pasti lari-lari kan. Nah, kalau saya sudah mulai banyak lah yang nggak mau mengamalkan seperti itu. Banyak sudah yang orang tuanya punya itu, dia anaknya nggak mau lagi meneruskan karena pertama susah mati dan mungkin SDM-nya kan sudah banyak yang kuliah sekolah di luar.